Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kamar server. Oke teman-teman, buat video kali ini saya akan mencoba membahas atau memberi sedikit pengalaman atau pengetahuan saya tentang komputer. Lebih tepatnya kita menggunakan komputer bukan laptop ya, tapi komputer desktop kayak seperti ini. Dan saya akan mencoba membahas dari awal, benar-benar dari nol buat adik-adik atau mungkin adik-adik saya yang baru belajar, pengen belajar terkait komputer, mungkin pernah bermain atau mengaplikasikan komputer tapi belum paham komputer itu bagaimana dan seperti apa. Buat teman-teman yang sudah paham atau lebih mengerti terkait komputer, bisa menambahkan di kolom komentar mungkin saya salah atau kurang penjelasan terkait video ini. Terima kasih teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke teman-teman, untuk komputer sendiri adalah alat yang dipakai untuk mengolah data teman-teman. Menurut prosedur yang telah dirumuskan, komputer adalah suatu perangkat keras. Jadi komputer ini adalah perangkat keras ya teman-teman ya, bukan perangkat lunak. Ini adalah perangkat keras atau bahasa komputernya itu hardware teman-teman. Jadi perangkat keras yang sangat berkaitan dengan teknologi, dan komputer ini sendiri mampu membantu berbagai pekerjaan manusia. Secara umum, arti luas dari komputer ini adalah yang mengolah informasi teman-teman. Jadi komputer bisa diartikan secara luasnya itu adalah sistem pengolah informasi. Dan untuk ini ya teman-teman ya, untuk jenis-jenis komputer kita belajar, mungkin adik-adik kita atau sahabat-sahabat kita yang belum mengenal komputer ingin mengenal lebih dalam, itu bisa lihat di Google atau di YouTube yang sudah mengulas tentang komputer ini. Dan di video ini juga saya akan menjelaskan sedikit saja tentang jenis komputer. Komputer ini terbagi menjadi dua teman-teman, yaitu komputer benam dan komputer pribadi. Untuk komputer benam, sekitar 20 tahun yang lalu banyak alat rumah tangga, khususnya panel dari permainan video yang mencakup telepon genggam, perekam kaset video, PDA, dan banyak yang lainnya. Semua berisi sirkuit elektroniknya itu seperti komputer yang memenuhi syarat tuning lengkap di atas. Yang kedua adalah komputer pribadi teman-teman. Nah, untuk komputer pribadi sendiri itu ya seperti komputer yang saya gunakan saat ini teman-teman. Komputer pribadi atau yang biasa kita kenal dengan PC teman-teman. Apa itu PC? PC adalah personal komputer. Yaitu adalah komputer yang banyak kita ketahui pada umumnya, sehingga banyak orang yang tidak akrab dengan bentuk komputer selain komputer pribadi. Hanya orang-orang tertentu ya teman-teman ya, yang memakai istilah ini secara eksklusif untuk menunjukkan istilah yang lebih spesifik dan tepat. Oke teman-teman, komputer pribadi diperkenalkan pertama kali di Indonesia itu sekitar kurang lebih tahun 1980-an ya teman-teman ya, kalau nggak salah. Itu oleh Eddie Liu. Ini fotonya teman-teman. Eddie Liu ini sendiri adalah pendiri dari Dragon Computer dan Communication. Oke, dan mengenal tentang PC sendiri teman-teman. PC atau personal komputer itu yaitu nama dari komputer ini teman-teman, yaitu namanya adalah personal komputer atau PC. Tapi kebanyakan orang yang mengenalnya dengan sebutan komputer saja teman-teman. Komputer saja, oke.
tentang komputer. Memahami komputer menjadi dasar dalam ilmu teknologi informasi dan komunikasi, teman-teman. Apalagi saat ini tahun 2023 sampai ke belakang, tentunya kita tidak akan bisa lepas dari yang namanya komputer, teman-teman. Mengetahui pengertian komputer bisa membantu kita mengenali fungsi perangkat ini. Pengertian komputer berkaitan dengan cara kerja, sejarah, hingga komponen-komponennya. Komponen pada komputer ini sendiri, teman-teman. Dan istilah komputer ini berasal dari kata Latin yaitu komputer. Jadi computare, teman-teman. Computare yang artinya menghitung. Nah, sekarang kita akan belajar mengenal tentang yang namanya hardware atau perangkat keras. Yang ini ya, ini namanya hardware dan hardware. Nah, hardware ini sendiri adalah semua jenis komponen yang ada pada komputer ini. Seperti komputer desktop di depan saya sendiri ini, dan laptop yang mana bagian fisiknya dapat terlihat secara kasat mata dan dapat dirasakan secara langsung. Jadi bisa kita pegang, bisa kita raba-raba ya, teman-teman ya, untuk komponen perangkat keras ini. Jadi bisa dikatakan ya, jika hardware adalah peralatan fisik komputer yang berguna untuk melakukan proses input data, memproses dan di output, teman-teman. Nanti kita akan jelaskan terkait input, proses dan output, teman-teman ya. Dan untuk jenis-jenis hardware, teman-teman ya, itu input device-nya atau perangkat input dan masukan. Hardware jenis ini berguna untuk memasukkan informasi maupun data, baik itu dalam bentuk video, teks, gambar, ataupun audio dan yang lainnya ke dalam sebuah komputer, teman-teman. Ini ada beberapa contoh hardware tersebut, yaitu seperti ini, teman-teman. Mouse bukan mouse tikus ya, teman-teman. Tapi ini namanya mouse. Mungkin karena bentuknya seperti tikus ya, teman-teman. Dan keyboard ini, teman-teman, alat untuk input data. Scanner seperti ini, maaf berantakan ya, teman-teman. Nah, ini ada scanner. Kebetulan scanner saya ini sudah satu dengan printer. Yang ini namanya printer, teman-teman. Lebih tepatnya printer yang ada scannernya, teman-teman. Ini termasuk hardware atau perangkat keras. Dan ini perangkat keras atau hardware yang kita bisa kita raba langsung atau bisa kita lihat langsung, teman ya. Ada hardware atau perangkat keras yang tidak bisa kita lihat langsung. Gimana cara kita buat ngelihat hardware yang tidak bisa dilihat itu? Kita harus membuka ini, teman-teman. Kita harus membuka yang namanya CPU ini. Apa yang ada di dalam CPU ini? Hardware apa? Yaitu komponen komputer yang bisa ini dapat berguna dalam mengolah data sekaligus menjalankan proses yang ada dalam pada sistem komputer tersebut. Contoh, proses device tersebut yang ada di dalam CPU ini, teman-teman, seperti CPU itu sendiri, terus RAM, VGA, terus apa lagi ya? Mungkin hard disk ya di dalam, terus DVD, ya mungkin banyak lain lah yang di dalam CPU ini. Itu perangkat keras atau hardware yang tidak bisa kita lihat langsung, teman-teman. Nanti kita akan jelaskan satu persatu terkait device tersebut seperti CPU, RAM, dan VGA. Oke, teman-teman, dan seperti yang kita jelaskan tadi, untuk output device-nya, perangkat output atau keluaran yang bisa kita lihat dan kita raba langsung tanpa membuka ini, yang kita sudah jelaskan tadi seperti ini: CPU, mouse, keyboard, layar LCD,
dan printer atau scanner. Oke teman-teman, kita sudah menjelaskan tentang hardware ya, tentang jenis-jenis hardware. Ada yang proses device, perangkat proses yang seperti ada dalam box ini, box CPU, yaitu seperti CPU sendiri, RAM, random access memory, VGA. Terus itu proses device atau perangkat proses. Satu, yang kedua adalah output device, perangkat output atau keluaran. Sudah tadi kita jelaskan, yaitu seperti printer itu termasuk output device, monitor juga output device. Terus apa lagi ya, proyektor, cuman di sini nggak ada teman-teman. Yang ada output device atau perangkat output atau keluaran yang ada di depan kita sekarang ini cuma ada dua, yaitu layar LCD monitor, printer. Oh, satu lagi teman-teman. Nah, ini sound teman-teman. Ini adalah perangkat hardware, yaitu output device, perangkat output atau keluaran. Nah, yang ketiga teman-teman adalah storage device atau perangkat untuk menyimpan. Nah, jenis hardware ini teman-teman selanjutnya adalah storage device atau yang lebih dikenal sebagai perangkat untuk menyimpan, penyimpanan sebenarnya. Storage device ini merupakan salah satu jenis hardware yang berfungsi menyimpan data-data komputer kita teman-teman. Contohnya seperti hard disk, flash disk, dan optical disk. Dan di mana peletakan hard disk tersebut? Hard disk itu ada di dalam sini teman. Ada di dalam sini juga seperti yang kita jelaskan tadi. Hard disk ada di dalam CPU sendiri. Itu storage device atau perangkat untuk penyimpanan. Dan ada yang namanya peripheral teman-teman atau perangkat tambahan. Nah, perangkat tambahan ini berguna dalam membantu komputer kita menjalankan perintah user. Perangkat ini umumnya disebut dengan istilah peripheral yang berguna dalam menghubungkan perangkat komputer kita dengan jaringan internet. Misalnya nih teman-teman gaming nih yang nggak mau ketinggalan nih dengan jaringan internet. Nah, mungkin itu teman-teman ya untuk sedikit pengertian tentang hardware daripada PC ini, daripada komputer teman-teman. Teman-teman juga yang pengen lebih tahu detail terkait hardware komputer dan bisa lihat di Google atau di YouTube teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah sedikit menjelaskan terkait hardware tersebut, dan sekarang saya akan menjelaskan terkait software atau perangkat lunaknya teman-teman daripada komputer ini. Software adalah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital teman-teman, yang memiliki fungsi tertentu. Software atau perangkat lunak memang tidak memiliki bentuk fisik teman-teman, seperti hardware yang bisa kita raba ya. Namun perangkat lunak ini merupakan program yang berguna untuk menjalankan perintah atau instruksi pada komputer teman-teman. Jadi perangkat hardware sendiri seperti printer ataupun scanner, tanpa software itu tidak akan bisa dijalankan teman-teman. Jadi hardware dan software ini memang jadi satu. Ada hardware tapi tidak ada softwarenya daripada printer ini, maka tidak akan bisa dijalankan teman-teman. Nah, untuk jenis-jenis software itu ada beberapa teman-teman. Yang pertama adalah software yang paling utama di komputer ini teman-teman, yaitu sistem operasi atau operating system teman-teman. Operating system atau OS adalah software atau perangkat lunak yang berfungsi untuk mengendalikan semua komponen yang ada pada mesin komputer ini teman-teman. Contoh dari iOS sendiri, dari operating system sendiri adalah seperti Windows teman-teman yang kita gunakan pada saat ini. Dan kebetulan saya pakai Windows 11 ini teman-teman. Coba kita cek ya.
Kita cek. Nah, ini teman-teman. Jadi operating system yang saya pakai adalah Windows 11 Home Single. Ini teman-teman ya, operating system. Jadi software pertama yang wajib dan harus dipasangkan di suatu PC teman-teman adalah OS, operating system. Oke teman-teman, jadi itu yang pertama adalah sistem operasi, dan yang kedua adalah software aplikasi teman-teman. Software aplikasi sendiri adalah suatu program yang ditulis dengan bahasa pemrograman tertentu untuk diterapkan pada bidang tertentu teman-teman. Contoh program aplikasi yang sering digunakan pada komputer yaitu misalnya komputer perkantoran teman-teman, yaitu seperti Microsoft Office, terus aplikasi pengedit foto, Adobe Photoshop, atau pembuat foto, pembuat pengeditan seperti CorelDRAW, dan banyak sekali teman-teman untuk yang software aplikasi ini. Saya contohkan ya. Di sini ada beberapa software aplikasi yang saya pasang di komputer. Nah, seperti Microsoft PowerPoint, WinRAR, terus GoPlayer, Microsoft Word. Nah, Microsoft PowerPoint ini seperti Microsoft Word ini teman-teman adalah satu aplikasi di Microsoft Office teman-teman. Coba kita cek ya. Kita cek. Nah, ini teman-teman. Jadi satu aplikasi Microsoft Office ini terdapat beberapa aplikasi yang dapat kita gunakan teman-teman. Seperti di keperluan kantor atau keperluan pribadi kita teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi satu aplikasi Microsoft Office ini terdapat beberapa aplikasi seperti Microsoft Access, Excel, Office, banyak PowerPoint, dan banyak teman-teman ya, Microsoft Word, banyak di sini. Jadi kita bisa gunakan ini untuk keperluan kita. Nah, itu adalah software aplikasi teman-teman. Dan selanjutnya adalah software pembantu teman-teman. Apa itu software pembantu? Software pembantu adalah suatu program untuk membantu sistem operasi teman-teman. Jadi software ini membantu software sistem operasi. Apa sistem operasi yang tadi teman-teman ya? Seperti Windows itu operating system Windows. Jadi software ini membantu Windows teman-teman. Kalau kita yang sekarang adalah Windows. Jenis software itu satu ini adalah perangkat lunak keamanan. Seperti antivirus, banyak ya antivirus ya, merek dari antivirus tersebut, seperti yang kita pakai pada umumnya seperti Avast, Kaspersky, terus Smartdav teman-teman ya. Kebetulan di sini saya juga ada, saya contohkan di sini ya. Nah, ini teman-teman ya, Smartdav ini adalah software pembantu teman-teman, pembantu daripada operating system sendiri. Terus ada software atau program perusak teman-teman. Jadi buat teman-teman hati-hati ya, yang udah bisa dikatakan bisa ahli dalam software atau program perusak ini, jangan sampai merugikan orang lain teman-teman ya. Jadi akan saya jelaskan software atau program perusak ini mungkin lebih terkenal atau dengan sebutan yang biasa kita kenal dengan malware teman-teman. Apa itu malware? Malware adalah program komputer yang diciptakan dengan maksud dan tujuan utama mencari kelemahan suatu software teman-teman. Jadi umumnya malware diciptakan ini untuk membobol atau merusak satu software atau sistem operasi teman-teman ya.
Contohnya seperti virus, program yang memiliki kemampuan untuk menggandakan diri, memanipulasi data, menginfeksi, serta mengubah dan merusak program lain. Itu adalah malware teman-teman ya. Jadi teman-teman harap berhati-hati dengan software atau program perusak ini. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menjelaskan sedikit terkait manfaat komputer atau PC. Manfaatnya ya teman-teman ya. Jadi manfaat ini ada beberapa ya. Kita kan yang sudah lama atau sudah terbiasa mengoperasikan komputer ya, seperti perkantoran, pabrik atau yang lain-lain, itu pastinya sangat membutuhkan yang namanya PC atau komputer ini teman-teman ya. Ya, yang satu yang pasti adalah memudahkan pekerjaan kita teman-teman ya, dalam dua kerja. Dalam komputer dirasa mampu membantu menyelesaikan segala urusan. Beberapa manfaat komputer yang bisa kita rasakan dengan komputer ini teman-teman ya adalah bisa mengolah data, mempercepat pekerjaan, berkirim informasi. Terkait berkirim informasi teman-teman ya, untuk komputer saat ini bukan cuma email, kita juga bisa menggunakan yang namanya aplikasi yang ada di Android, yang ada di gadget kita, yang ada di handphone kita, seperti WhatsApp. Kita juga bisa mengaplikasikannya di komputer ya teman-teman ya, seperti mencetak dokumen, printing yang menggunakan mesin printer ini, hingga berkomunikasi dengan orang penting dan berhubungan dengan perusahaan. Itu juga bisa kita gunakan dengan aplikasi handphone yang bisa kita aplikasikan di komputer ini teman-teman, seperti WhatsApp web mungkin ya, Telegram dan sebagainya. Itu salah satu manfaat. Terus dua, juga menjadi penunjang pendidikan teman-teman ya. Komputer dalam dunia pendidikan itu bisa dimanfaatkan oleh guru untuk memberikan materi pelajaran hanya dengan menyajikan video interaktif teman-teman, atau simulasi program presentasi melalui komputer. Siswa akan lebih mudah dalam memahami materi pelajaran. Misalnya kan kalau kita di kampus atau di waktu kita sekolah di SMA ya teman-teman ya, untuk saat ini kan saya guru-guru itu memakai komputer teman-teman ya untuk menjelaskan suatu materi. Itu biasanya membutuhkan media output yang namanya proyektor teman-teman ya. Misalnya seperti itu teman-teman ya. Itu untuk penunjang pendidikan. Dan untuk berbisnis juga sangat-sangat bermanfaat teman-teman ya, apalagi ya saat ini ya banyak penjual online gitu ya teman-teman ya, dan sebagainya. Komputer dalam dunia dalam dunia pembisnisan ya teman-teman ya. Kita bisa melakukannya dengan membuka rental komputer, warnet, atau kursus komputer, atau video editing, percetakan, programmer, banyak teman-teman ya. Dan seperti yang saya katakan tadi, seperti kita gunakan, kita kan biasanya saat ini banyak teman-teman kita yang jual online, kita bisa pakai komputer teman-teman. Dan mengikuti perkembangan zaman ya teman-teman ya. Mungkin sedikit penjelasan ya manfaat komputer, dan masih banyak manfaat komputer yang lain teman-teman ya, kalau kita sudah menggunakan dengan kapasitas keperluan kita teman-teman ya, seperti di kantor atau kita punya usaha editing video atau editing foto, percetakan gitu teman-teman ya. Sangat banyak manfaat komputer ini. Mungkin itu teman-teman ya, sedikit penjelasan tentang manfaat daripada komputer. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan mungkin ada penjelasan dari awal sampai belakang ada yang kurang atau ada yang salah, mohon komentarnya teman-teman, karena saya juga belajar, kita sama-sama belajar mengenal yang namanya komputer teman-teman. Saya di sini bukan menggurui teman-teman ya, cuman sharing apa yang saya ketahui tentang komputer ini teman-teman. Oke, jangan lupa subscribe ya di channel ini ya teman-teman ya. Subscribe, like, dan komen teman-teman. Dimohon komennya, ditunggu komennya. Oke, terima kasih.